Baiklah, dengan saya Sera Valeris Tindawan dari kelas 11 II1, saya akan menjelaskan tentang federasi dan front sawah matang serta cita-cita persatuan. Gagasan dalam buku Demi Bangsaku, Pertentangan Bung Karno dan Bung Hatta 2003 karya Wawan Tunggul Alam, gagasan tentang sebuah federasi yang menaungi persatuan organisasi pergerakan nasional tercipta dari pemikiran Soekarno, Hatta, dan Sukiman. Hatta pada mulanya menyampaikan gagasan tentang perlunya Front Sawah Matang atau Federasi Organisasi Kebangsaan untuk melawan Front Putih atau pemerintah kolonial Belanda. Soekarno sependapat dengan Hatta. Ia mengembangkan Front Sawah Matang sebagai asas propaganda PNI atau Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya adalah realisasi pembentukan federasi. Soekarno mulai melakukan realisasi untuk membentuk front bersama pada 1927. Soekarno merasa yakin jika persatuan bisa diwujudkan, maka perjuangan kemerdekaan pun akan mudah terlaksana. Pada 17-18 Desember 1927 diadakan rapat di Bandung untuk membahas secara resmi gagasan tentang federasi politik dan front sawah matang. Beberapa organisasi pergerakan nasional turut bergabung seperti PSI, BU, PNI, Sumatranan Bon, Pasundan, Kaum Betawi. Mereka sepakat mendirikan sebuah federasi yang diberi nama Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPKI. Sebelum terbentuk kepengurusan federasi yang tetap, terlebih dahulu dibentuk semacam panitia dengan ketuanya Sabirin. Kemudian terbentuk kepengurusan tetap PPKI sebagai Dewan Penasehat Insinyur Soekarno dan Dr. Sukiman, Ketua PPKI Iskak Cokroadisuryo, Sekretaris Merangkap Bendahara Dr. Samsi. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk mendirikan Federasi PPKI atau Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Tujuan PPKI sebagai berikut. Pertama, mencegah perselisihan antar organisasi pergerakan nasional. Dua, menyamakan arah dan bekerja sama dalam perjuangan pergerakan nasional. Tiga, mengembangkan simbol dan lambang persatuan kebangsaan Indonesia seperti Sang Merah Putih, Lagu Indonesia Raya, dan Bahasa Indonesia. Dalam buku Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia pada tahun 1980, karya A.K. Pringgodigdo, dalam internal PPKI tidak diperbincangkan masalah asas dan paham dari organisasi-organisasi pergerakan yang bergabung. Dengan demikian, melalui PPKI, solidaritas antar organisasi pergerakan nasional dapat tercapai. Selanjutnya adalah setelah Budi Utomo berdiri, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun dalam loyalitas kedaerahan. Pada tahun 1915 muncul organisasi pemuda pertama yaitu Trikoro Darmo. Dalam kongresnya tanggal 12 Juli 1918 di Solo, nama Trikoro Darmo diganti menjadi Jong Java yang berarti Jawa Muda. Pada dasarnya, Jong Java bukan organisasi politik dan anggotanya tidak berpolitik. Jong Java lebih menaruh perhatian pada pendidikan dan pelatihan. Pada Kongres Jong Java tahun 1924, atas usul Samsurijal, anggota Jong Java dibagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama, anggota yang berusia 18 tahun tidak boleh berpolitik, dan kelompok kedua, anggota yang berusia 18 tahun ke atas diizinkan untuk ikut dalam gerakan politik. Dengan berkembangnya Jong Java mendorong munculnya organisasi pemuda di berbagai daerah. Misalnya tanggal 9 Desember 1917 berdiri organisasi pemuda Jong Sumatranan Bon yang didirikan oleh para pelajar dan pemuda Sumatera yang ada di Jakarta. Tujuan Jong Sumatranan Bon adalah untuk mempererat tali persaudaraan dan persatuan antara pelajar dari Sumatera. Tokoh Jong Sumatranan Bon antara lain Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Pada tahun 1918 berdiri Jong Minahasa, kemudian berdiri Jong Celebes atau Sulawesi, Jong Ambon, Jong Borneo atau Kalimantan. Menyusun berdirinya Sekarukun, organisasi pemuda dari Tanah Sunda didirikan oleh para pelajar sekolah guru. Organisasi-organisasi tersebut berorientasi pada kedaerahan atas dasar prinsip persatuan. Selain organisasi tersebut juga muncul organisasi pemuda dari kelompok agama seperti Jong Silamiten Bon. Next, pada tanggal 15 November 1925 diadakan pertemuan organisasi pemuda. Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan dari Jong Java, Jong Sumatranan Bon, Jong Ambon, Jong Celebes, pelajar-pelajar Minahasa, dan Sekarukun. Dalam pertemuan tersebut membahas rencana Kongres Pemuda.
Setelah pertemuan tersebut dibentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Tambrani, komite tersebut bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakan Rapat Besar Pemuda di Jakarta atau kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Ketua Kongres adalah M. Tambrani. Tujuan Kongres adalah untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral. Keberadaan badan sentral tersebut dimaksudkan untuk memantapkan paham persatuan, kebangsaan, dan mempererat hubungan antar semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Dalam Kongres Pemuda pertama membicarakan tentang gagasan-gagasan persatuan. Tokoh yang menyampaikan seperti Soemarto yang tampil sebagai pembicara dengan topik Gagasan Persatuan Indonesia, Bahdar Johan dengan topik Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Indonesia, Nona Adam menyampaikan gagasannya tentang kedudukan kaum wanita, Jaksodipuro tentang Rapaku Dumuh, Paul Pinontoan tentang tugas agama di dalam pergerakan nasional, dan Muhammad Yamin berbicara mengenai kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia di masa mendatang. Gagasan yang disampaikan Muhammad Yamin tersebut merupakan pengulangan dari pidatonya yang disampaikan dalam lustrum pertama Jong Sumatran Bon. Dalam lustrum pertama tersebut, pidato yang disampaikan, Muhammad Yamin mendapat komentar dari Profesor Dr. Hoykes. Menurut Profesor Dr. Hoykes, kelak Muhammad Yamin akan menjadi pelopor bagi usaha penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar serta pergaulan di Indonesia, dan bahasa Belanda akan terdesak. Kongres Pemuda pertama menghasilkan keputusan yang mendasar, yaitu Kongres mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Tidak lanjut dari Kongres Pemuda pertama adalah pada tanggal 15 Agustus 1926 diadakan pertemuan oleh Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Bata, Sekarukun, Vereniging for Ambonsche Studerenden, dan Komite Kongres Pemuda pertama. Namun pertemuan tersebut belum membawa hasil yang berarti. Selanjutnya dibentuk organisasi baru yang bernama Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia yang bertujuan menanamkan cita persatuan Indonesia. Nah, intinya atau poin utama dalam hal ini adalah dalam rangka merealisasikan gagasan tentang persatuan, Insinyur Soekarno ingin membentuk wadah persatuan dengan memadukan aliran nasionalisme, Islam, dan Marxisme, sehingga merupakan kekuatan moral dan nasionalisme yang kukuh untuk menghadapi praktik diskriminasi kelompok putih yang merasa superior. Insinyur Soekarno mendesak para pemimpin organisasi untuk membentuk sebuah federasi antar partai dan organisasi yang sekaligus merupakan front sama matang. Dalam hal ini, federasi harus mencerminkan situasi sosial dan politik di Indonesia dengan berbagai orientasi dan aliran yang beragam. Insinyur Soekarno segera menemui beberapa pimpinan organisasi untuk membahas ide persatuan melalui sebuah federasi. Untuk membahas tentang pembentukan federasi antar partai dan organisasi di Indonesia, dilakukanlah pertemuan-pertemuan dan diskusi seperti yang saya jelaskan tadi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.